berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kita berjumpa kembali. Ini kita akan membahas materi Kingdom Animalia. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Kingdom Animalia secara umum ya. Secara umum ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ini klasifikasi Kingdom Animalia. Berdasarkan klasifikasi dengan sistem 5 Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 9 film. Jadi ada 9 film, cukup banyak ini. Cukup banyak anggotanya ya, cukup banyak ini. Kita lihat yang pertama film Porifera. Film Porifera ini hewan berpori ya. Sehingga namanya adalah Porifera ya. Dari kata porus itu pori-pori yang lubang. Dari hewannya ini memiliki banyak lubang di tubuhnya, maka disebut sebagai film Porifera. Yang kedua film Sulendrata, hewan berongga. Dia kata solen ini ya, solen itu rongga ya. Jadi tubuhnya memiliki rongga ini, atau disebut juga sebagai film Cnidaria ya, sama ini film Sulendrata itu. Selanjutnya film yang ketiga adalah film Platyhelminthes atau cacing pipih. Dari kata plat ya, plat itu pipih ya, helminthes itu cacing. Jadi ini anggotanya adalah cacing pipih ya, Platyhelminthes. Kemudian yang keempat adalah film Nemathelminthes atau cacing bilik ya, nematos itu bilik, nematos itu benang ya artinya. Nah, itu kan bulat memanjang. Itulah gambaran cacing bilik ya. Kemudian film yang kelima adalah film Annelida, cacing beruas. Ini beruas luas ya. Kemudian yang keenam film Mollusca, hewan lunak. Molus itu lunak ya. Gawai semua hewan lunak ini, Mollusca ini. Yang ketujuh adalah film Arthropoda. Dari kata arthros ini berbuku ya, jadi hewan ini berbuku. Kakinya berluas-luas ya, luas. Arthros itu luasnya, berbuku-buku kakinya. Poda itu kaki. Di kakinya berluas. Film yang ke-8 adalah film Echinodermata. Dari kata echinos ini duri, derma itu kulit ya. Jadi ini hewan berkulit duri ya, film Echinodermata. Dan yang terakhir adalah film Chordata. Ini anggotanya adalah hewan yang memiliki chorda dorsalis. Chorda dorsalis itu tali punggung ya, tali punggung. Arti katanya itu tali punggung. Nah, film Chordata ini dibagi menjadi beberapa subfilm ya. Yang pertama film Urochordata, kemudian subfilm Hemichordata, yang berikutnya subfilm Cephalochordata. Ketiganya ini sangat jarang kita temui ya, sangat jarang ini karena ini masih sangat sederhana. Dan yang terakhir adalah subfilm Vertebrata. Nah ini yang banyak kita jumpai ini dari subfilm Vertebrata ini. Nah, film Chordata tadi disebut bahwa adalah hewan yang memiliki chorda dorsalis. Chorda dorsalis ini pada vertebrata itu berubah menjadi vertebra atau ruas tulang belakang. Sedangkan pada 3 subfilum sebelumnya ya, yang A, B, C ini chorda dorsalis tidak berubah menjadi vertebra. Maka itulah yang membedakan subfilum vertebrata dengan subfilum yang lain, karena perubahan dari chorda dorsalis.
Ya itulah 9 film pada Kingdom Animalia. Nah 9 itu sudah urut ya dari nomor 1 sampai nomor 9 berdasarkan tinggi rendahnya tingkatan ya, tinggi rendah tingkatan. Yang nomor 1 yang film Porifera tadi adalah yang tingkatannya paling rendah. Artinya struktur tubuhnya ya, dan sistem yang ada di tubuhnya adalah sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem respirasi dan sebagainya itu masih sangat sederhana. Itu nanti berlanjut ke film yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 9 ini yang paling maju struktur tubuhnya dan sistem hukum yang ada di dunia tersebut. Ini sudah urut. Nah nanti ini masing-masing akan kita bahas pada video yang lain ya, satu persatu dari film Porifera dan seterusnya. Anda bisa menyaksikan video yang lain. Selanjutnya akan kita lihat yang pertama ini sampai tahap perkembangan hewan. Proses perkembangan embrio hewan dikenal sebagai embryogeny. Proses perkembangan ini yang dimaksud adalah perkembangan mulai dari terbentuknya calon hewan ya sampai tumbuh ya, menjadi embrio yang telah menjadi hewan yang baru. Nah, ini prosesnya itu dikenal dengan istilah embryogeny. Ilmu yang mempelajari embrio disebut sebagai embriologi. Ini khusus belajar tentang embrio saja ya. Dari embrio hewan itu namanya embriologi. Nah, sekarang kita lihat tahapan perkembangan hewan ya. Yang pertama ini adalah tahapan zigot. Zigot adalah hasil peleburan atau pembuahan sel bentuk dengan sel sperma. Akan terbentuk zigot. Zigot ini itu masih satu sel ya. Sel jadi ya kalau digambarkan hanya satu sel saja bulatan ini ya. Zigot. Nah, zigot nanti akan mengalami pembuahan berkembang ya. 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya. Jadi pembelahan itu adalah pembelahan proses ya, kita tahu. Itu nanti pembelahannya selalu 2-2, linear ya, pembelahan proses. Jadi 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Tahap yang kedua adalah tahap morula ya. Tahap ini merupakan hasil perkembangan zigot tadi ya, yang selama proses sehingga nanti akan berbentuk gumpalan sel. Jadi kalau ini tahap 2 sel ya, ini yang kiri, yang kanan tahap 8 sel dan seterusnya sampai nanti akan ratusan bahkan bisa menjadi ribuan sel ya, ribuan sel. Ini disebut sebagai morula. Masing-masing sel ini bentuk dan strukturnya masih sama persis, masih sama semua ya, sama semua selnya. Tahap yang ketiga adalah tahap blastula, di mana terjadi perkembangan seperti ini. Jadi kumpulan sel-sel tadi itu nanti akan membentuk rongga di bagian tengah seperti ini ya. Ini seperti ini ya, rongga ini. Jadi bentuknya nanti rongga di tengah dikelilingi oleh sel-sel seperti ini. Ini tahap blastula. Tahap yang keempat adalah tahap gastrula. Pada tahap ini nanti terjadi lekuan seperti ini ya, bentuk lekuan ini yang tadinya bulat, ini ada lekuan seperti ini, lekuan sehingga nanti akan terbentuk menjadi beberapa lapisan ya. Nanti ini tergantung dari tipe hewannya ya, tipe hewannya. Ada yang menjadi 3 lapisan, ada yang menjadi 2 lapisan. Jadi dari jenis hewan. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya nanti. Jadi kalau yang digambar ini menjadi 3 lapisan ya. Ektoderm, lapisan luar, mesoderm, dan endoderm. Nah, ini di tengah ini rongga tadi ya. Rongga hasil lekuan ini. Rongga tubuhnya ini. Itu. Ini sekali lagi ini ada 3 lapis ya.
Untuk yang kelompok hewan lain itu nanti hanya ada 2 lapis, yaitu ektoderm dan endoderm saja, tergantung jenisnya. Itulah tahap perkembangan hewan ya, dari zigot sampai ke gastrula. Ini yang kita sebut sebagai embrio. Nah, nanti masing-masing lapisan itu akan berkembang. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang C ini simetri tubuh. Jadi hewan itu memiliki simetri tubuh. Yang pertama ini simetri radial. Simetri itu apa? Tahu? Simetri itu apabila hewan tersebut ditarik garis, maka akan menghasilkan 2 sisi yang sama. Itu berarti namanya simetri ya, simetri. Nah, kalau simetri radial ini berarti garis yang ditarik itu nanti bisa beberapa tempat ya, 2 tempat. Karena hewan yang memiliki simetri radial itu bentuknya melingkar ya, melingkar, sehingga simetrinya radial. Nah, hewan-hewan dengan simetri tubuh radial ini disebut sebagai radial. Seperti ini, jadi radial itu lingkaran ini hewannya, maka bisa ditarik garis dari beberapa posisi yang masing-masing akan menghasilkan 2 bagian yang sama. Misalnya ini garis vertikal ya, maka akan membagi hewan menjadi 2 bagian yang sama antara kiri dan kanan. Atau kita tarik garis horizontal ini ya, akan menghasilkan 2 bagian yang sama atas dan bawah. Atau yang menyilang ya, juga nanti akan menghasilkan 2 sisi yang sama, kanan dan kiri atau atas dan bawah. Nah, hewan-hewan yang memiliki simetri radial itu masuk dalam filum Porifera, Coelenterata dan Echinoderma. 3 filum ini memiliki tubuh dengan simetri radial. Ini gambar selanjutnya, ini ya gambarannya, ini tubuhnya radial ini, simetrinya ini juga dilihat dari samping, yang ini dari atas. Jadi ditarik garis dari mana itu bisa menghasilkan 2 sisi yang ada beberapa tempat garis yang bisa membagi 2 sisi yang sama. Contohnya seperti ini hewannya, simetri radial ya, ada ubur-ubur nih ya, tanaman laut seperti ini. Ini Obelia seperti ini. Simetrinya adalah radial. Ini anggota Coelenterata ini. Yang kedua, simetri bilateral. Ini menggambarkan hewan yang memiliki bagian tubuh yang tersusun bersebelahan. Jadi ini hanya bisa ditarik 1 garis saja dan akan menghasilkan 2 bagian yang sama kiri dan kanan, seperti yang radial tadi. Jadi ada 1 garis yang bisa membagi menjadi 2 sisi. Ini namanya simetri bilateral. Nah, contoh hewan yang memiliki simetri bilateral itu misalnya Platyhelminthes dan lain-lain ya, dan lain-lain itu dari 9 film tadi itu kecuali yang 3 tadi itu semua memiliki tubuh dengan simetri bilateral. Seperti itu ya, seperti itu. Ini kan yang memiliki simetri tubuh radial adalah Porifera, Coelenterata dan Echinodermata. Nah, selain itu dari 9 film tadi maka simetrinya bilateral semua. Ini contohnya seperti ini, ada kumbangnya. Kalau ditarik garis dari anterior ke posterior atau dari depan ke belakang, maka ada 2 sisi yang sama, kanan dan kiri yang sama nih. Di sini kakinya 3, di kanan kakinya sudah 3. Di kiri ada antena 1, di kanan antena 1. Itu maksud dari simetri itu. Atau yang contoh yang kanan ini adalah planaria. Ini kalau ditarik garis juga menghasilkan 2 bagian atau 2 sisi yang sama. Kanan dan kiri ini sama.
Selanjutnya kita akan membahas jumlah lapisan tubuh satu embrio pada hewan ya. Ini jumlah lapisan tubuh pada hewan tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, akan kita lanjutkan ini. Lanjutkan yang tadi ya. Yang pertama ini hewan bertipe diploplastik. Ini dua, jadi hewan yang memiliki dua lapisan pembentuk tubuh, yaitu ektoderm dan endoderm. Lagi ini ada pada saat embrio ya. Pada gastrula tadi itu kan terbentuk lapisan. Nah, lapisan itu tergantung dari jenis hewannya. Ada yang 3 lapis, ada yang 2 lapis. Nah, yang 2 lapis disebut sebagai diploplastik. 2 lapis itu adalah ektoderm dan endoderm. Yang termasuk hewan diploplastik adalah Porifera dan Coelotrata. Porifera dan filum Coelotrata itu hewan bertipe diploplastik. Yang kedua adalah hewan triploplastik ya, hewan triploplastik ini memiliki 3 lapis bentuk tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tadi yang di depan digambarkan pada saat gastrula itu ada 3 lapis. Itu adalah ektoderm, mesoderm, dan endoderm. 3 lapisan ini nanti akan berkembang ya, masing-masing akan berkembang menjadi jaringan dan organ tubuh yang bermacam-macam. Yang termasuk hewan triploplastik adalah Platyhelminthes sampai chordata. Jadi, selain yang dua ini ya, Porifera sama Coelotrata, itu semuanya triploplastik. Jadi, mulai dari Platyhelminthes sampai filum chordata. Yang itu berarti kan filum nomor satu ya, Porifera dan filum Coelotrata. Dan Platyhelminthes nomor 3 dan seterusnya sampai filum nomor 9 chordata itu semua triploplastik. Nah, 3 lapisan tadi itu akan berkembang ya, antara lain menjadi seperti ini. Yang pertama lapisan ektoderm, lapisan luar itu akan berkembang menjadi kulit dan saraf. Lapisan mesoderm, lapisan yang tengah akan berkembang menjadi otot, darah, tulang, dan jaringan lainnya. Sedangkan untuk lapisan endoderm itu akan berkembang menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Lapisan dalam dari endoderm. Terus itu gambaran perkembangan dari 3 lapis yang terbentuk pada saat embrio pada hewan. Yang berikutnya ini yang terakhir ini selom atau rongga tubuh. Hewan yang memiliki selom hanyalah hewan yang bertipe triploplastik. Jadi yang Porifera dan Coelotrata ya, filum Porifera dan Coelotrata itu tidak memiliki rongga tubuh. Yang memiliki hanya mulai dari Platyhelminthes sampai chordata. Nah, ada beberapa tipe rongga tubuh ya pada hewan triploplastik ini. Kita lihat sebagai berikut ini. Yang pertama bertipe asilomata. Asilomata ini itu tidak ya, berarti dia tubuhnya tanpa rongga tubuh. Ini, misalnya Platyhelminthes, jadi tidak ada rongganya, tidak ada rongganya. Gambaran seperti ini ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tidak ada rongganya. Kalau yang tengah ini adalah rongga tubuh yang terbentuk pada saat gastrula yang lekuan tadi ya. Jadi bukan ini yang dimaksud dengan rongga tubuh. Yang kedua ini pseudocelomata atau celomata rongga tubuh yang semu, pseudo itu semu. Adalah hewan yang punya rongga tubuh, tetapi rongga tersebut tidak membatasi suatu jaringan yang berasal dari mesoderm. Nah, anggotanya contohnya ada dari filum Nemothragis. Ini bertipe pseudocelomata. Gambarnya seperti ini. Ini ada ektoderm, mesoderm, endoderm, dan selom. Nah, selomnya ini terus seperti ini ya. Jadi tidak ada pembatasnya. Ini disebut sebagai pseudocelomata.
Yang ketiga, selomata, ini hewan yang memiliki rongga tubuh yang bisa berisi cairan ya, bisa berisi cairan. Dan rongga tersebut dibatasi oleh suatu jaringan. Contohnya adalah mulai dari filum Annelida sampai chordata. Ini bedanya dengan yang pseudo tadi ya. Kalau pseudo tadi tidak dibatasi suatu jaringan, kalau yang selomata ini dibatasi oleh jaringan. Gambarannya seperti ini. Ada jaringan pembatasan. Pseudo selomata tidak ada. Jadi rongganya atau silongnya itu menyatu ya. Bedanya. Oke, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan kingdom Animalia ya, beberapa hal yang berkaitan dengan kingdom Animalia sebagai pendahuluan untuk yang lebih detail khususnya tentang film-film ya dalam kingdom Animalia bisa Anda saksikan di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.